Resistensi dan suksesi gulma. Berbicara mengenai resistensi dan suksesi, saat ini mungkin ini sudah menjadi salah satu problem utama kita dalam pengendalian gulma di lapangan. Karena kalau kita jalan, misalnya kalau saya jalan baik dari Sumatera Utara ya, sampai ke Sumatera Selatan, kemudian ke Kalimantan, itu gulma yang saya temukan di kebun sawit itu sudah relatif sama. Sudah relatif sama. Yang pertama, yang biasanya kalau dari golongan daun sempit, yang paling dominan saya temukan adalah gulma eleusin. Eleusin indica. Kalau dari golongan gulma berkayu atau berdaun lebar, yang paling dominan menjadi masalah di kebun sawit saat ini adalah Clidemia hirta. Betul ya Pak ya? Bapak-bapak yang planters, saya kira sepakat dengan yang saya sampaikan. Karena dua gulma itu sekarang yang mendominasi di lapangan. Kalau kita bicara eleusin, itu bukan hanya, kalau dulu mungkin kita ketemunya hanya di pembibitan, atau di pinggir jalan, atau di lapangan mes gitu. Tapi kalau sekarang begitu sudah replanting, masuk ke generasi kedua, eleusinnya bukan hanya di bibitan, dia udah masuk ke gawangan, masuk ke jalan atau pasar pikul gitu. Ya. Di mana-mana sekarang sudah eleusin. Dan mengendalikannya susah. Bapak dobelkan dosis ya menggunakan herbisida yang umum misalnya, Bapak dobelkan bahkan sampai triple gitu ya, 3 kali lipat dari rekomendasi, itu pun belum bisa mengendalikan. Ya, hanya meriang-meriang aja, dia kuning dikit nanti tumbuh lagi. Dan itu akhirnya akan semakin bandel, semakin bandel, semakin bandel, semakin resisten. Itu. Nah, ini ada data ya yang saya ambil dari lembaga dunia namanya Herbicide Resistant Action Committee ya, disingkat HRAC, bisa dicari di Google ya, bahwa yang namanya resistensi gulma itu sebenarnya bukan hanya setahun 2 tahun terakhir Bapak Ibu ya. Itu dari tahun 1975 sudah ada terjadi di dunia ya. Nah, itu sudah terdaftar, atau bukan terdaftar, terdata bahwa terjadi resistensi gulma itu di kurang lebih 160 negara, termasuk di Indonesia. Dan kalau kita lihat di Indonesia, ini eleusin, ya maaf, yang sebelah sana ini karena nggak bisa di pointer ya. Jadi yang sebelah sana, ya, jadi yang sebelah pinggir sekali sana itu gulma air ya, yang sudah resisten. Kalau bahasa kitanya itu, bahasa kampung saya genjer Bapak Ibu. Ya, itu termasuk kategori gulma yang sudah resisten. Keberadaannya di sawah. Sawah sekarang orang menanam padi itu kalau tidak menggunakan herbisida ya sudah sulit. Karena satu, tenaga kerja kurang, kemudian luas lahan garapannya sudah semakin luas sehingga mau tak mau menggunakan herbisida. Ini salah satu gulma berair yang sudah resisten ya. Kemudian kalau tadi saya sudah di depan cerita eleusin indica, sekarang di mana-mana kita temukan. Kalau dari kelompok daun lebar Clidemia hirta ya. Kalau bahasa lokalnya mungkin kalau di Sumatera itu bilangnya kasapan ya, atau ada yang bilang bulu babi atau apa gitu, bahasa lokalnya. Bisa berbeda lokasi, beda nama lokal. Kemudian Hediotis ya, itu juga salah satu gulma yang termasuk gulma yang sudah resisten. Yang ada di Indonesia dan khususnya di kebun kelapa sawit. Mungkin kalau genjer tadi nggak ada lah di sawit ya, kecuali sawit-sawit yang di daerah gambut atau rendahan mungkin sedikit kita temukan. Tapi kalau yang 3 ini, eleusin, Clidemia, dan Hediotis, itu umum kita gunakan dan rata-rata sudah resisten. Sebagai pengalaman Bapak Ibu, saya kurang lebih 20 tahun di lapangan, ya keluar masuk kebun sawit, di salah satu plasma di Kabupaten Oki, saya tidak menyebut nama perusahaannya, ya, tapi salah satu plasma di Kabupaten Oki tahun 2014,
Saya masuk ke sana, semua bisa dibilang 80% gulmanya adalah Clidemia hirta. Dan itu sudah tidak bisa dikendalikan. Kalaupun bisa disemprot ya, nanti paling rontok daunnya, coklat sebentar, 1 bulan sudah bertunas lagi dari rumpun yang sama. Bukan dari biji yang ada, jadi regrowth dari rumpun yang sama. Selidik punya selidik karena memang faktornya adalah penyebabnya ini didukung oleh teori yang saya tampilkan di slide berikutnya. Ya. Bahwa resistensi itu terjadi atau resistensi dan biasanya diikuti oleh suksesi terjadi jika penggunaan herbisida dalam jangka panjang di tempat yang sama. Kesimpulannya begitu, ya. Jadi kalau selama bertahun-tahun kita menggunakan jenis herbisida dan mode of action-nya sama, MOA-nya sama, itu lama-kelamaan akan menyebabkan resistensi dan diikuti oleh suksesi. Itu tadi yang saya cerita Clidemia yang di Kabupaten Oki. Begitu saya masuk, saya perkenalkan saat itu produk saya di perusahaan tempat saya sebelumnya dengan mode of action yang berbeda dengan yang biasa digunakan. 2 kali rotasi tuntas gulma itu Pak. Sehingga sekarang saya dengar di sana omset penjualan untuk produk tersebut sudah tidak setinggi pada saat saya di sana. Bukan karena tidak digunakan lagi, karena gulmanya sudah tidak ada. Habis gitu. Sudah habis. Jadi omsetnya kalaupun ada tidak setinggi pada saat saya ada di sana. Karena gulmanya udah habis, bukannya masalah misal tidak digunakan lagi. Nah jadi kita untuk memutus siklus atau keberadaan gulma yang sudah resisten itu harus menggunakan herbisida yang mode of action-nya berbeda. Oke. Saya lanjutkan. Nah, berbicara mengenai konsep dari Syngenta ya, untuk menghindari terjadinya resistensi gulma itu perlu dapat saya sampaikan ada 3 ya konsep dari Syngenta. Yang pertama itu konsep 2P1G. Ya. 2P1G itu artinya 2 kali aplikasi herbisida jenis paraquat ya. Kemudian 1 kali jenis glifosat. Karena memang 2 jenis ini yang paling umum kita butuhkan di perkebunan kelapa sawit atau industri kelapa sawit. Kalau kita bisa menggunakan rotasi yang seperti ini 2 jenis ini tuh mode of action-nya berbeda, ya, cara kerjanya berbeda. Penggolongannya dalam klasifikasi HRAC tadi juga berbeda. Yang satu di kelompok ke-22, nomor 22 ya, yang si paraquat, yang glifosat dia di kelompok penggolongan nomor 9. Jadi itu berbeda cara kerjanya. Nah, kita harus alternasi seperti itu. Dan ini sebenarnya bukan hanya untuk pengendalian gulma, hama, penyakit pun begitu. Jangan terus-terusan karena misalnya, kalau ada serangan ulat api, tahun ini kita menggunakan insektisida jenis ini efektif. Tahun depan ada serangan lagi, gunakan lagi efektif. Mungkin 3 atau 4 tahun berikutnya, nanti kita sudah harus menaikkan dosis. Gitu. Sebenarnya solusinya belum sampai harus menaikkan dosis. Karena semakin kita naikkan dosisnya, makin cepatlah akan terjadi resistensi. Ya. Seharusnya kita ganti bahan insektisidanya itu, cara kerjanya kita ganti. Cara kerja itu terkait dari bahan masing-masing, ya, bahan kimianya masing-masing. Itu ada penggolongannya di masing-masing kelompok pestisida. Kalau herbisida, kelompoknya itu ada, boleh nanti dicari HRAC namanya yang tadi saya bilang. Ya. Itu yang pertama, jadi harus ada alternasi cara kerja dari herbisida dengan konsep 2P, 1G, 2 kali paraquat, 1 kali glifosat. Ya. Kemudian yang kedua, aplikasi herbisida yang berbeda mode of action. Ya. Ada kaitan dengan yang pertama, ada kaitan. Jadi harus ada alternasi. Dan yang ketiga, pada lahan-lahan miring, saat ini mungkin udah susah untuk buka kebun baru di
areal yang miring-miring, karena sekarang arealnya sudah flat semua. Ya kan, areal yang miringnya udah lebih dulu digarap oleh perusahaan sebelumnya. Kalau perusahaan baru sekarang paling dapatnya yang flat gitu ya. Tapi mungkin di Kalimantan atau di Papua masih ada. Untuk areal-areal yang miring, rekomendasinya adalah menggunakan herbisida jenis paraquat. Karena apa? Herbisida paraquat itu ya, dia hanya membakar atau mengendalikan bagian yang kontak saja, tidak sampai ke akar. Sedangkan kita tahu salah satu fungsi dari akar adalah menahan tanah sehingga tidak terjadi erosi, menahan humus-humus tanah. Jadi di situ salah satu fungsi, dan ini juga terkait dengan sesi seminar kita hari ini ya, tumpang sari tanaman jagung dengan kelapa sawit sebagai perbandingan. Di Sulawesi yang topografinya berbukit, petani-petani yang menanam jagung di Sulawesi itu untuk pengendalian gulma di interrow antar barisnya itu tidak lagi secara manual menggunakan arit atau parang gitu, tapi cukup dengan menggunakan gramoxone atau paraquat di lahan-lahan miring. Karena satu, disemprot dengan gramoxone jagungnya tidak mati. Terus yang kedua, menghindari erosi tanah sehingga topsoilnya atau humus-humus tetap di situ bisa menjadi pupuk organik bagi tanaman kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Seandainya nanti ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, nanti akan ada sesi diskusi ya Pak Moderator ya. Siap. Ya. Itu saja dulu, saya akhiri. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Silakan Pak Moderator. Terima kasih Pak Nelson Siombing. Sekilas kami ingatkan bahwa pengendalian gulma terpadu berkelanjutan, memiliki tahapan-tahapan sesuai dengan prioritas, baik secara manual, kultur teknis, mekanis, sampai penggunaan kimia. Meskipun Syngenta backgroundnya adalah kimia, tetapi memberikan rekomendasi penggunaan adalah akhir. Yang kemudian dari perjalanan beliau selama 20 tahun menjalani dunia yang luar biasa, di mana gulma yang dulunya spesifik di Pulau Sumatera berbeda dengan Kalimantan, sekarang hampir sama. Ini disebabkan penggunaan herbisida yang tidak tepat sasaran dan tepat. Selanjutnya, gulma Clidemia herta di daerah Sumatera menjadi satu problem, di mana bisa dikatakan hampir dominan 100% mendominasi satu areal. Sebagai bukti penggunaan herbisida yang tidak tepat, yang mana memiliki aktivitas residu tanah yang cukup tinggi, sehingga selain menimbulkan ketandusan tanah, tetapi mengakibatkan resistensi gulma. Konsep teknologi Syngenta dalam menekan ini secara umum adalah konsep 2P dan 1G, di mana 2 kali pemakaian paraquat dan 1 kali dengan glikosat. Apa dan bagaimana teknisnya nanti kita akan tanyakan di sesi tanya jawab. Baik, selanjutnya kami undang narasumber terakhir untuk sesi kedua, memperkuat ketahanan tanaman kelapa sawit dari serangan hama penyakit oleh Bapak Muhammad Kamal bin Ahmad dari Mikofir yang juga merupakan tim P3PI. Waktu dan tepat Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, Pak Ibu yang saya hormati sekalian. Sama aja nih. Ini mau tembak siapa nih? Sini aja ya. Oke. Saya diberi topiknya ketahanan tanaman kelapa sawit terhadap penyakit busuk pangkal batang, Ganoderma, Ganoderma
topik asalnya itu ketahanan kelapa sawit ya terhadap serangan hama. Ya, topik ini terlalu besar lah. Kemudian hama itu kiri kanan depan belakang atas bawah semua ada untuk kelapa sawit. Jadi saya fokuskan di sini hama itu hanya kepada bawah aja, akar tanaman. Jadi kita tentu tahu masalah dalam akar kelapa sawit adalah yang paling besar adalah Ganoderma. Oke, isu Ganoderma bukannya baru, udah mulai daripada tahun 70-an, udah mulai daripada tahun generasi pertama ditanam. Tetapi waktu itu hanya pohon-pohon yang udah 25 tahun ke atas yang terserang. Sudah masuk generasi kedua, generasi ketiga, nursery juga kena, tanaman yang belum matang juga terkena. Ya. Sampai sekarang masih belum ada solusi yang tuntas untuk menyelesaikan masalah Ganoderma. Jadi di Indonesia ini serangan Ganoderma boleh dikira menyeluruh, di semua pulau ada, di semua daerah juga ada. Bermula daripada masalah terganggunya transportasi air dan unsur hara, kepada masalah klorosis pada daun, batang mula merusak, akhirnya tidak mampu berbuah dan akhirnya pohon tumbang. Ya, spesifik di mana-mana juga yang terjadi adalah pembusukan pangkal batang, pohon roboh, dan penghasilan Basidiocap, yaitu fruiting body kepada Ganoderma ini. Masalah dengan Ganoderma ialah kalau kita mau selesaikannya, spora dia bisa bertahan di dalam keadaan dorman bertahun-tahun. Kalau kita lihat ada lahan yang sudah terkena, sudah terjejas, jadi kita abandon, kita tanam jagung, pisang, kemudian balik semula kepada kelapa sawit, tetap Ganoderma akan muncul dan menyerang. Ramai yang menyatakan ini disebabkan sistem monoculture yang diamalkan selama ini. Tapi untuk kelapa sawit komersial, mana mungkin kita bikin selingan atau bercampur tanaman buah-buahan mungkin. Ya. Jadi hingga saat ini belum ada cara yang efektif untuk menghapuskan Ganoderma. Dan setiap cara yang ada pasti ada efek samping yang mengganggu organisme lain atau lingkungan, dan seringkali apa saja sistem yang kita guna pasti melibatkan biaya yang tinggi. Jadi saya dengan rendah diri ingin menyarankan kita menggunakan pengendalian hayati sebagai satu cara untuk mengurangkan atau melambatkan serangan Ganoderma ini. Sampai sekarang belum ada cara yang tuntas. Mungkin ada bibit-bibit yang mampu bertoleransi, tapi belum mampu untuk digunakan secara meluas, dan belum ada bahan kimia yang bisa kita aplikasikan yang bisa membunuh 100% Ganoderma. Apa yang kita pakai sekarang? Sanitasi, large hole planting, pembangunan, ya, mounding, ya. Kemudian suntikan bahan kimia ke dalam batang pohon. Semua itu bersifat sementara atau tempo yang jangka masa yang pendek. Selama mana kita belum ada alat untuk selesaikan masalah ini, jadi apa yang kita boleh fokuskan, yang saya sarankan, kita
pertahankan, ya. Kita pertahankan dulu pohon itu daripada serangan. Serangan sudah ada di mana-mana. Generasi pertama akarnya bisa sampai 6-7 pohon satu baris, ya. Kalau satu pohon sudah kena, kemungkinan besar yang lain sudah kena. Cuma kita tidak bisa menghapuskan clearing, sanitasi untuk menghilangkan semua akar yang ada di dalam tanah. Okey, yang kita bisa bikin pada poin yang terkena, kita bisa gali, bongkar, ganti dengan tanah baru, kemudian tanam lagi. Itu pun cuma bertahan 5 tahun, 6 tahun, kemudian tanda-tanda terkena mycorrhiza Ganoderma itu sudah jelas, ya. Apa yang berlaku sebenarnya, apa yang saya sarankan ini, kita gunakan sistem yang defensif, bertahan selagi boleh, selama yang boleh. Dan sistem yang saya sarankan di sini ialah penggunaan mycorrhiza. Ya, saya rasa semua sudah tahu, sudah kenal mycorrhiza, sudah lama dipakai di perkebunan kelapa sawit, cuma belum begitu meluas. Okey. Jadi mycorrhiza meningkatkan ketahanan kelapa sawit dari serangan Ganoderma ini dengan cara resistensi, yaitu dengan cara menghasilkan hifa yang seperti duri atau rambut ini yang banyak terdapat di sekitar akar pada satu bagian akar yang sama. Kemudian keseluruhan akan dijangkiti. Jadi fungsi dia cuma mengelakkan Ganoderma masuk terlebih dahulu. Apabila mycorrhiza sudah mendominasi sistem akar, jadi sebarang patogen yang cuba masuk akan dieliminasi. Keduanya, mycorrhiza juga menghasilkan antibiotik untuk menghalang atau melambatkan sebarang patogen untuk masuk. Jadi mycorrhiza adalah satu bentuk hubungan simbiosis di mana jamur mycorrhiza dan akar tanaman masing-masing mendapat manfaat daripada hubungan simbiosis tersebut. Dan dia berasosiasi hampir 90% daripada jenis tanaman, dan cara kerjanya paling simpel, yaitu penghasilan hifa yang akan menginfeksi dalam dan luar akar. Dan hifa ini juga akan menjelajah ke sesam akar untuk mencari unsur hara dan air. Luas kawasan akar yang bermycorrhiza adalah 10 kali lebih besar berbanding dengan tanaman yang tanpa mycorrhiza. Dan akar mycorrhiza ini mampu untuk meningkatkan kapasitas serapan unsur hara. Kajian tentang mycorrhiza ini sudah lama dan sentiasa akan terus dikaji, ya, daripada sudut-sudut, angle-angle yang berbeda. Malah bukan itu juga, hifa itu sendiri sudah mulai dikaji, sudah mulai dikhususkan pengkajiannya. Oke, itu aja. Terima kasih Pak. Baik, presentasi singkat beliau. Seperti yang disampaikan di awal, secara umum penanganan Ganoderma yang masih berlaku di Indonesia adalah penggunaan daripada isolasi. Mengisolasi tanaman TBM sampai TBM dengan ukuran-ukuran tertentu. Kemudian kita melakukan pengeringan, dikarenakan sudah dilarangnya zero burning, dulu di awalnya kita dongkel akarnya dan kita bakar. Tapi saat ini itu jadi masalah. Sampai kepada kondisi terakhir adalah kita bumbun atau soil mounding. Namun terhadap perkembangannya kita mulai masuk ke trichoderma dan sekarang berbicara mycorrhiza. Mycorrhiza ini tidak hanya mampu memperkuat ketahanan tanaman, tetapi juga mampu menghasilkan antibiotik. Ini yang menjadi suatu nilai lebih daripada mycorrhiza. Dan ada hubungan simbiosis
mutualisme antara jamur dan akar. Ini juga sering orang awam yang tidak memahami hubungan simbiosis mutualisme. Dan luar biasanya hampir mampu berkolaborasi dengan 90% jenis tanaman, tidak hanya kelapa sawit. Cara kerja mikorrhiza sudah dijelaskan beliau tadi, dan bagaimana pentingnya mikorrhiza pada tanaman sudah kami ulangkan tadi. Baik, karena narasumber ketiganya sudah selesai menyampaikan bahan presentasinya, kita masuk ke tahap tanya jawab dengan waktu tersisa selama 36 menit. Kita bagi 2 session pertama 3 penanya, session kedua 3 penanya. Mudah-mudahan 2 session ini memahamkan kita untuk mengetahui ketiga materi narasumber. Kami juga di sini bekerjasama dengan Mikopir telah menyediakan standnya di sana, di pojok. Apabila ada pertanyaan yang belum terpuaskan, besar harapan kami narasumber dan tim Mikopir akan mengantisipasi berbagai pertanyaan bapak-bapak di sebelah sana. Dan rekan saya Pak Nelson Siombing juga ada bootcampnya di sana, dan beliau juga bersedia nanti membuatkan podcast untuk kita yang untuk bertanya apa dan bagaimana tentang Syngenta. Baik, kita serahkan kepada forum, kami berikan. Yang pertama silakan Pak berdiri. Dari mana Pak? Silakan panitia mic-nya. Kalau yang sudah megang itu orang Batak, MC-nya seperti kayak lelang lah di kampung saya, sehali 300.000 amang. 2 kali 200. Ya, yang pertama dari siapa Pak? Nama saya Togarma Raja Gugup. Sebentar, Oras, Pak. oras. Nama? Togarma Raja Gugup. Ini sudah lama tinggal di Bandung, jadi ngomongnya Togar. Enggak lah. Raja Gugup. Kita Sebentar, asli Pak, Toba, saya Pak. catat dulu ya. Ya. Yang kedua Pak, baju biru Pak. Pak Hendra Pak ya, di sini nama Pak Hendra banyak Pak. Ini Hendra apa ini Pak? Hendra Gultom, ternyata orang Sunda juga ya. Oke. Kemudian yang ketiga siapa Pak? Ya silakan Pak. Pak Antono, marga apa Pak? Sembiring Pak, serius Pak. Saya Simatupang Pak ya kalau di Medan, tapi kalau di Jogja Singomenggolo. Oke Pak Antono ya. Oke. Yang keempat, Pahala Siboya ya. Pahala Siboya ya. Dari mana Pak? Dari Riau ya? Yang selanjutnya Pak, 1, 2, 3, 4. Satu lagi Pak tadi. Adil ya. Setiawan. Dari PB Pak ya? Nah, belakangan Pak, saya dari USU jadi ada persaingan. Canda Pak, udah sore ya, jam rawan ya? Jam rawan ya. Oke. Lanjut Pak. Pak Heri dari mana Pak? Dari Bogor. Oke. Bogor ya. Kalau di kampung saya Pak ada saingan apa? Baligi Pak ya, sama-sama dingin. Gurunda saya, guru besar saya ada Pak, saya tunjuk Pak Hendra. Oh. Ya. Dari mana Pak? Udah bayar tiket tadi? Canda, udah bayar tiket dari Pak Hendra. Dari PP lagi siapa? Nantilah ada ladies ya. Urus Simatupang berarti duluan ya. Helpri ya, bekas helper ya di kebun. Helpri. Baik ya, ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada kelebihan, tambah Pak Hendra, 8 dong. Iya, oke, kita mulai pertanyaan pertama Pak yang berdiri tadi Pak. Langsung nama dan pertanyaan Pak. Jangan menjelaskan Pak ya, singkat padat. Oh iya. Oke Pak. Singkat padat tepat gitu Pak. Ya. Baik, jadi saya Togarma Raja Gugup. Saya dari agronomi Kencana Agri. Kencana Agri Pak, oke. Ya. Pak, tadi yang pembicara Oke Pak, kita tarik dulu tonnya Pak. Mungkin. Oke, pas. Jadi tadi mengenai hama dan penyakit Pak ya, OPT tadi, organisme pengganggu tanaman tadi. Di PN dan MN, tadi saya tidak ada lihat. Nah masalah kita sekarang adalah di Culpularia.
Saya mungkin banyak sering lah dengan teman-teman ya, jadi banyak versi sih untuk menyelesaikan kulpularia ini selain penggunaan fungisida.